dalam Aswaja sendiri itu kan terdiri atas 4 poin. Yang pertama adalah yang namanya tawasud, kemudian ada namanya tawazun, ada tasamuh, dan ada ta'adul. Sementara tadi di bahasan pertama tentang firqah-firqah, kita lebih condong kepada beberapa firqah yang Syiah dan Salatul Wahabi. Padahal di dalam termin firqah-firqah tersebut ada banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil tanpa harus melihat perbedaan. Karena apa? Hal itu dikatakan ironis sekali. Karena apa? Kita berperang melawan orang di dalam secara insider, tapi kita tidak melihat bagaimana serangan-serangan yang ada di luar. Mereka cenderung duduk dan tertawa. Kalau dulu kita berperang keluar, tapi sekarang berperang di dalam. Itu kan sangat ironis sekali. Sebenarnya konsep Aswaja yang ditawarkan dalam hal ini, bagaimana nilai moderasi, bagaimana nilai tengah-tengah yang ditawarkan Aswaja itu seperti apa. Yang kedua, saya lebih kepada ranah konstitusi, ya, ini bagaimana NU, ya, yang notabene-nya ini saya sangat salut sekali karena ini salah satu dari firqah yang menyelamatkan NKRI, saya kira seperti itu, ya, daripada firqah-firqah yang lain. Namun demikian aplikasinya atau realitanya lambat laun NU ini mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan bahwa ada menurunnya dari segi kegiatan-kegiatan yang sudah dari dulu-dulu itu ada, misalnya Jamiah dan lain sebagainya. Kemudian dari ranah intelektual jauh ketinggalan ketimbang mereka-mereka yang notabene ekstremis. Bisa kita katakan Ikhwanul Muslimin atau HTI mungkin, ya. Jadi mereka lebih berbicara melawan dari segi intelektual. Ini bagaimana sikap dari NU sendiri yang sebagai istilahnya itu sebagai pagar Musa, namakan seperti itu. Mungkin itu saja karena terima kasih. Sepakat memang kemudian di antara perbedaan di antara kelompok itu kita tidak menutup kemungkinan ada persamaan. Tapi ketika kita kembali kepada konsep Aswaja yang tasamuh, kemudian tawassul, kemudian juga tawazun dan juga i'tidal, itu tidak menafikan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bani Israel itu menjadi makhluk yang dilaknat karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Kalau kemudian tidak saling mempengaruhi massa, tidak masalah. Orang-orang Syiah berjalan sendiri, orang-orang Wahabi berjalan sendiri, orang-orang NU berjalan sendiri, kemudian sama-sama tepo seliro, sama-sama menghormati perbedaan, kita bisa berjalan. Wong dengan agama lain saja kita bisa berjalan. Tapi yang masalah kalau sudah saling menggerogoti antar satu dengan yang lain, menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama, mengkafirkan, memusyrikan, namanya orang ingin bertahan, pasti kemudian harus menjelaskan perbedaan-perbedaan, harus menjelaskan dalil-dalil bahwa amaliyah saya ini benar. Ketika dalam proses itulah kemudian muncul seakan-akan banyak perbedaannya, sehingga muncul banyak perbedaannya. Apa yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah itu sebagai timbal balik saja. Seandainya tidak diugrek-ugrek, pasti kemudian akan bisa berjalan. Tapi kalau sampai menggunakan jalur kekerasan, apalagi pakai jalur militer dan sebagainya, ada jalur revolusi yang menjadi keyakinan salah satu kelompok yang tadi kita bahas, tentu ini juga akan membahayakan NKRI. Perlu kita tidak boleh meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang sudah menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar itulah kedepankan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita melawan kejahatan dalam tanda kutip dengan kejahatan yang sama. Pasti tetap masih menggunakan ta'adul, tasamuh atau i'tidal tadi itu dan sebagainya. Itu yang kemudian harus tetap kita perhatikan. Jangan sampai dengan emosi dan sebagainya, karena kita masih membawa misi moderatisme ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Adapun persamaan, ya sama, tapi perbedaan itu justru yang dimunculkan oleh mereka, sehingga kita dalam rangka bertahan, kadang bertahan itu dengan cara menyerang, pasti kemudian sebagai orang yang normal, kita akan melakukan difah menghapus pembelaan terhadap keyakinan, akidah dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang terakhir terkait tadi NU mengalami kemunduran,
itu juga yang disampaikan sebagai otokritik oleh sebagian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, sampai kesimpulannya hijaunya gendera NU itu terlalu tua, katanya seperti itu. Terlalu tua karena yang pertama tidak mengakomodasi anak-anak muda yang jadi pengurus, yang di tingkat yang sudah yang sepuh-sepuh, yang muda tidak diakomodasi. Itu yang kemudian sampai pada kesimpulan hijaunya terlalu tua, sehingga kemudian ketika anak muda NU dikader oleh kelompok lain, direkrut dan dikader oleh orang lain, baru kemudian kita yang tua bingung. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan Aswaja NU Center juga sekarang membuat sayap-sayap kampus. Ini yang banyak tidak diperhatikan oleh pondok pesantren, anak-anak muda NU yang ada di kampus-kampus yang sudah banyak direkrut dan kemudian dikader oleh kelompok lain, sehingga keluar dari NU tadi yang disampaikan, sampai kemudian mengkafirkan orang tuanya sendiri. Ini yang sekarang akan menjadi target, akan dirambut oleh Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Bagaimana anak-anak muda ini tetap dirambut, dirumat, sehingga tidak dirambut dan dirumat oleh orang lain. Itu kita sepakat otokritik seperti itu. Sebagaimana anak mudanya, anak mudanya kebanyakan berpikiran macam-macam. Kenapa tidak meramaikan masjid tapi meramaikan kafe-kafe itu? Anak-anak kita muda sekarang, kita kan lebih, kalau ada seminar, kafe mana, masjidnya ditinggal. Sama juga nanti dampaknya ketika masjidnya kosong, dikuasai oleh kelompok lain, baru bingung. Itu yang namanya otokritik. Bagi kita sepakat terhadap hal itu. Tujuannya sama, untuk kritik yang membangun, yang konstruktif, demi kemajuan dan kejayaan Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam. Sambil sambut, mugi-mugi barokah manfaat. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, tidak semua dapat kita bahas dengan enjoy, dengan tenang, tapi kesusu-susu. Tapi mugi-mugi oleh-oleh itu bisa menjadi bekal terhadap pemahaman dan pembelaan kita terhadap akidah dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Kami tutup, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul musta'an wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak yang kula hormati, nyuwun wekdal santawis. Boten kok berarti kula niki menilai, boten. Sawangane nggih, boten guru mboten napa. Cuman niki amanah, dados kula perlu menyampaikan kepada panjenengan napa sing saged kula rangkum berdasarkan isian panjenengan wonten ajeng wau. Pertama, ingkang ngisi pra pemahaman jumlahipun Pak menika wonten 23 orang. 23 orang. Saking Bapak-bapak, saking ibu-ibu jumlahipun 39 orang. Niki wau napa mergo Pak Nur sing didhakaken akhire jawabane niku meh padha. Meh sami. Apa mergo Pak Nur napa niki jawaban jenengan saestu to, Bu? Meh sami jawabane niku. Berarti tidak tahu ngoten lho. Ini kula curiga niki. Lho, nggih niki kula persentase. Nyun sewu. Saking bapak niki yang 23 niki persentasenya 76%. Niki tidak tahu. 76%. Ibu-ibu 39 orang niku nek persentase 87%. Tidak tahu. Niki janjane ngoten niki asli napa mergo manut kantor iki. Lho? S2. Derek ate. Sakniki nek ngoten kula nyuwun ingkang makili ibu setunggal nggih, makili peserta ibu, lajeng ingkang makili kakung setunggal. Kula nyuwun sing putri niki Ibu Murrah niki, saleh niki sesepuh muslimah. Nggih Bu nggih. Nggih Bu Haji Murrah niki. Nah, mengke sing jaler niki kula nyuwun Pak Haji Muryanto. Mriki wonten catatan niki. Antara lain niku kurang sosialisasi ngoten. Berarti mungkin pengurus niku to. Nek pancen niku pengurus dari Pak Nur niki kali Abah Haji Jeduri sing bertanggung jawab niki. Yang saya buat ngajak teng Bu Haji Murrah. Kula nyuwun komentar panjenengan terkait dengan halakon niki wau. Monggo Bu, mriki sama nonton catatan ini. Monggo Bu, Bu aja. Niki mawon.
sak sapa jenengan, Bu? Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Pertama, saya memberikan komentar bahwa pengadaan halaqah ini sangat baik sekali karena ini untuk pemahaman NU Aswaja, sehingga kami yang mula-mula kurang paham, insya Allah dengan adanya halaqah ini bisa sedikit demi sedikit bisa memahami dan akhirnya bisa paham. Namun halaqah ini menurut kami jangan hanya sekali ini saja, cuman perlu diadakan minimal 3 bulan sekali. Jadi kami bisa makin paham kalau sudah misalnya dalam waktu kira-kira 3 atau 4 kali, insya Allah kami sudah paham, sehingga tidak berulang diadakan lagi. Insya Allah nanti sudah paham, tapi entah nanti dari ibu bapak yang lain kami kurang tahu. Hanya ini komentar kami. Mungkin materi ini pun materi. Ya, materi saya kira cukup bagus materinya karena berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Cuman waktunya memang agak kurang pas karena ya biasa kita ini bangsa Indonesia masih banyak memahami mempunyai jam karet, sehingga ada keterlambatan. Terus dalam masalah tanya jawab, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan pada halaqah yang akan datang, kita para peserta dari warga Nahdliyin bisa mempersiapkan diri untuk apa yang kurang dipahami, sehingga bisa ditanyakan waktu halaqah ini. Saya kira demikian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini cocok kalian sing 22 surat An-Nisa yang saya ulang. Ini Mbak Hafsatul Hasnah. Nah, yang dulu. Ya, ini tentu nih komentar panjenengan termasuk surat An-Nisa ayat 82. Langsung pulang berpek pun ini. Untuk belum pulang berpek ini ngopo ini. Monggo. Itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ memang tertera di ayat surat An-Nisa ayat 82 bahwa kalau tidak di sisi Allah itu pasti akan menjadi pertentangan yang banyak. Sedangkan saya lihat di sini Aswaja ini insya Allah manfaat bagi diri saya pribadi karena apa yang disampaikan itu kalau saya mengaji itu kan ayat itu ada 3, tertulis, tersirat, dan tersurat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Faris tadi insya Allah sudah mencakup semuanya, dan insya Allah ini sudah pas dengan apa yang ada di Al-Quran. Karena apa, nanti ini insya Allah sudah mencakup. Karena begini, kehidupan sehari-hari itu tidak jauh dari Al-Quran, Bapak. Maka dari itu saya sangat senang sekali acara ini. Maka komentar saya ini tadi sesuai dengan surat An-Nisa. Semua yang apa yang dilakukan, mulai dari kita membaca, memahami, merasakan, mengamalkan, dan memetik buahnya itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Maturun cocok berarti ini. Perlu tulis nih, kalau tinggal di An-Nisa nih ngomong berkah atau ngomong nopo. Ini panjangnya, alhamdulillah. Soalnya kadang-kadang kayak saya. Senajan kita tadi seperti Ustaz Faris, kita harus kembali kepada Al-Quran. Memang kan untuk kembali kurang itu nanti caranya ini. Nek dari ketiga ini perlu wonten sing nuntut. Nah, ibaratnya listrik ini mau. Listrik ini yang bisa langsung ke gardu induk, itu kira-kira apa nomor. Nah, berdos iki. Jenengan nonton PDAM iki. Masuk langsung ke pusat PDAM ini kurang perlu wonten penyambung. Nah, untuk gerdu-gerdu ini, dan itu insya Allah itulah tugas ulama. Milanya al-ulama taubatul ambiya. Niku intinya mas. Terus kalau
nyuwun komentar saking iki sing kula catet Pak Haji Mulyanto. Pak Haji, nyuwun Pak Haji. Monggo kula nyuwun komentar panjenengan Pak Haji. Nggih, monggo. Nek ora Mas Nanang sing sapu. Saling kabar iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bukan komentari Pak, tapi kesan-kesan saja. Alhamdulillah dengan acara ini sebenarnya kami sangat kaget sekali. Pak, di sini belum pernah diadakan semacam ini. Kami di sini sangat bersyukur untuk bisa mengikuti itu kita ikuti dari awal sampai akhir, karena ini untuk penyajian materinya juga sangat bagus sekali, dan juga ini pesan saya juga sangat interaktif sekali dari antara penyaji dan kita yang ada di sini bisa interaktif, dan saran saya ya untuk kelanjutannya untuk hal-hal yang semacam ini adalah sangat-sangat penting ada kelanjutannya. Dan yang paling penting di sini tadi dalam komentar yang awal itu kan ada hambatan dari intern di NU sendiri ya Pak ya, dan ada ekstern, dan bagaimana cara untuk kita keluar dari hal tersebut di atas. Kalau dari intern itu saya kira kami mengomentari karena minimnya minat dari jamaah untuk meningkatkan SDM ya, dari pemahaman ini adalah sangat minim sekali, dan juga sosialisasi sangat minim sekali. Salah satu contoh yaitu untuk pendidikan, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perguruan tinggi NU ya, dan sudah jelas kemarin diresmikan. Sebelumnya itu mau sudah banyak yang lain yang sudah ada perguruan tingginya, dan mudah-mudahan selanjutnya nanti di NU ini akan lebih baik lagi. Dan untuk hambatan di eksternnya, yaitu dari ekstern di luar kami adalah mereka sudah dilatih dengan SDM yang lebih tinggi, lebih pintar untuk berdebat dan lain sebagainya, dan itulah menjadi hambatan dari kita. Dan untuk selanjutnya, untuk keluar dari hal tersebut, marilah kita ini bersama-sama belajar seperti hal semacam ini, dan selanjutnya kita bersatu padu untuk supaya Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih lagi lebih baik selanjutnya daripada sudah ya. Itulah sedikit yang bisa kami komentari. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa ada hal semacam ini yang waktunya mungkin lebih banyak lagi, dan mungkin tempatnya lebih representatif dan bisa refreshing secara spiritual, bukan refreshing dunia, tapi refreshing spiritual. Dan untuk biaya, saya kira biaya sendiri-sendiri atau boleh dikatakan urunan kami semua warga siap untuk itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya perlu terpendul saat ini. Belum kita belum ada. Sekedar cerita mawon, belum ada rencana pernah ngobrol lagi ternyata dia itu orang ganti disebut dari Indonesia. Barangkali ini nanti bapak-bapak di sini, ibu-ibu makin ketemu punya pengalaman seperti saya, maupun di sharing di sini biar bisa berbagi pengalaman. Atau gitu. Teman saya ini kan hati terkenal gitu, slogan-slogannya terus paduin NKRI tohut nopo presidennya batal dan sebagainya gitu. Dia baik ini sampai punya keyakinan kalau nopo utang tembang niku mboten wajib bayar. Nggak bisa. Jatuhnya gesek kartu kredit iki lho. Mboten wajib bayar. Saged
saged ditinggal melayu pun tidak ada masalah. Halal ngoten. Sampai kayak ngoten. Karena punya keyakinan niku wau, NKRI tauhid negara batal, negara setan ngoten nggih. Lah ngoten niku saya jawab, Kang, ini kan. Kalau NKRI ini tauhid, berarti presidennya ini juga tauhid batal. Ada dia berarti gitu. Kalau dia punya keyakinan seperti itu kan seperti itu berarti ya. Pemilu batal, presiden batal. Nek presiden batal berarti ngangkat menteri ini yo batal, kata dia. Nek menteri batal termasuk menteri agama nggih batal, kata dia. Lah nek menteri agama batal ngangkat kepala KUA nggih batal, kata dia. Lah nek kepala KUA batal berarti Pak Mudin, Pak Lurah iki batal, kata dia. Lah nek Pak Mudin, Pak Lurah iki batal, Kak. Mak bapakku biyen iki sing rabeno sapa? Lah nek sing rabeno Pak Mudin berarti Islam ini zaman biar pun nanti zaman wonten pemberi napa niki pemberontakan DITI, NII kuwi negara napa ngetekno negara Islam. Kula titip pesan dhateng bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrane sing tasik nem-nem niku emosine sing tasik meluap-luap niku ampun sampai katut gendir. Karena teman saya ini bukan hanya orang awam, dia ini lulusan pesantren katutan niku niki lulusan gontor katut ngoten niku. Jadi untuk hal seperti ini Masya Allah luar biasa. Mohon ditindaklanjuti dari pengurus NU khususnya Waru nggih. Nek saged niku setiap kali wonten acara Yasin tahlil atau tibaan atau apalah ten mriki jamaah-jamaah niku saged ada pengurus-pengurus khusus atau panitia khusus yang bisa memberikan wawasan seperti ini kepada jamaah Yasin tahlil yang rutin biasanya ada ya. Untuk ibu-ibu bapak-bapak kan ada nek ten ngen kula niku musala Baitur Rahman niku alhamdulillah sudah 10 tahun lebih Yasin tahlil niku berlangsung, tapi sing derek mriki lilune jamaah lilune niku napa mboten saged derek mriki ngoten lho. Kalau memang mereka tidak bisa dan sini ya napa caranya supaya dari pengurus NU sini bisa menyentuh mereka orang tadi di Paranisi jemput bola ngoten lho. Agar sakno soalnya nggih akidah iki pun marit-marit tiang-tiang ngeten iki ngoten. Terus untuk masalah kados tibaan ten Baitur Rahman itu jangan mau wis ta. Niku tulise wangel lho niku nggih. Omah mau dijak tibaan niku. Kalau nyuwun dukungan dari masjid ya apa carane tibaan jalur niku wonten ten Baitur Rahman niku. Tetese saged berjalan rutin. Nek tibaan estri pun wonten, tapi nek tibaan jalur niku kurang tertarik ngoten. Kurang merangsang ngoten lho dene wong lanang-lanang niku tetep Baitur Rahman niku. Ada tetese nyuwun dukungan dari masjid ya apa carane amrih setiap musola yang ada di Desa Waru ini saged kegiatannya niku terisi dengan baik. Napa malih Baitur Rahman iki mantun bangun boten namung bangunane tok namung megah tapi ngisi bangunane iki wonten. Saged niku napa saged niku ketinggal gebyare, ketinggal siare ngoten. Nek dimulai dari atap sampai bawah tingkat alangkah indahnya ngoten. Sak monten mawon usulan kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara cekat nggih. Cekat iki pun kecatet dalem beberapa hal sing perlu kula aturaken. Memang ini satu keprihatinan dan juga sekaligus tanggung jawab kita bersama. Usul pandangan sami tadi misalnya halaqah 3 bulanan atau 6 bulanan dan seterusnya. Memang kita dalam suasana yang sebenarnya panjenengan saestu mengikuti perkembangan. Nek teng waru boten krasa.
teng Sidoarjo, boten Siraprasa. Tapi panjenengan teng Mataram. Terus Kulo Waris ini kan sedang menjadi tim menanggapi bukunya Pak Basir. Tapi sedang kita susun dengan beliau ini, dengan NU Tuban, NU Bojonegoro, dan NU Lamongan. Tengawi niku tiang bidang tahlilan pun biasa. Teng Bojonegoro nggih ngoten. Teng mriki boten, soalnya mriki kan mayoritas NU. Niku. Itu untuk di Jawa Timur. Di tempat-tempat lain juga hampir sama. Bila saya menikah, langsung yang terakhir nyambung dari Mas Andrea ya, Mas Andrea ya. Mas siapa namanya? Hidayat, kuliah, lulus, proses, ya. Akhirnya saya pribadi memberanikan diri menulis buku. Ini salah satunya. Ahlussunnah wal Jamaah dan kontekstualisasi negara. Karena memang Indonesia ini tanpa Ahlussunnah wal Jamaah ala NU. Ini Bu ya. Kak ekstrim banget. Jadi Indonesia ini saumpama boten wonten paham Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama ini pun ya. Pulau teliti cukup lama, hampir 3 tahun. Sehingga ada 3 buku yang saya selain buku ini khusus tentang bicara Ahlussunnah wal Jamaah yang terkait dengan negara. Ada buku yang lain niki pergulatan Islam, ideologi dan demokrasi. Ini ada sebelumnya, buku sebelumnya. Ini buatan promosi, ngapunten, buatan riak, buatan pamer. Kulo niki prihatin. Satu lagi, buatan muncul. Bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah berada dalam ambang kehancuran ideologi negara. Pertama, di seluruh wilayah Indonesia ini, tas sakit, anak jauh dari sakit guys, gini ya, sakit guys. Niki wonten 152 peraturan daerah yang berbasis syariah. Tadi kalau dari mati sampai dengan akhir tahun 2012 teng Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke sampun wonten 152 peraturan daerah berbasis syariat, ini hukum Islam. Satu sisi kita senang, bersyukur soalnya Islam menjadi rujukan. Tetapi kita ingat, begitu ini daerah-daerah mayoritas Islam ini muncul pada syariah di daerah minoritas Islam, Manowari, Papua, kemudian muncul perda Injil. Karena di sana yang mayoritas adalah agama Kristen. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan, nanti NKRI itu tidak ada. Yang ada adalah negara Islam Aceh, negara Islam Jawa Timur, negara Hindu Bali, negara Katolik Manado, dan seterusnya. Karena apa? Masing-masing memaksa sebenarnya bukan untuk kepentingan Islam, lebih untuk kepentingan nyun sewu, kepentingan politik nyun sewu. Ini bahaya. Nah, bila saya menikah diserang dari luar, diserang juga dari dalam, NU wilayah Jawa Timur kemudian melahirkan lembaga baru yang concern, yang fokus ngurusi Ahlussunnah wal Jamaah. Pengalaman pribadi, nopo kula sampai teliti ini, kula niku gak ada mukholid konco akrab teng pondok. Bapak ini Surya cabang, yang bagian itu aktivis NU, Oktalim, Ansor. Begitu dia ada kesempatan belajar ke Mekah, lalu disitu kayak Wahabi, begitu pulang, ibu kandungnya sendiri seto wafat. Itu diharamkan untuk tahlil. Coba niki bapak Surya NU, lajeng yang ini pesantren di asalnya. Begitu pulang dari belajar di Arab Saudi, pulang dia menjadi pentolan Wahabi di Indonesia ini. Wow, di telepon pulau biasa kocok. Itu ibu kandungnya sendiri wafat, itu haram ditahlil.
ghairu masyru', itu tidak ada syariatnya. Coba. Terus yang berikutnya bahwa singgung disebut takdir. Jawa Timur ini bahaya sebenarnya. Jawa Timur ini bahaya. Dalam pulau Tuban ini pengalaman mau dengan salah satu anggota Badan Intelijen Negara dalam forum ini. Tapi beda, bukan khusus saja, tapi dalam rangka keamanan NKRI. Jawa Timur ini termasuk satu dari 15 provinsi di Indonesia. Satu di antara 15 provinsi di Indonesia, Jawa Timur itu yang sudah tumbuh subur paham-paham Islam garis keras. Ini Jawa Timur. Saya ngendikan ini boten kula, tapi salah satu kolonel dari intelijen negara. Wonten dokumentasi. Karena itulah kemudian kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ini bagian atau ikhtiar dari upaya memahami sekaligus menjaga bagaimana sih Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti ini. Artinya ke dalam kita tahu dasar-dasarnya. Terus kalau ada orang-orang yang sengaja ingin mengganggu atau menyalahkan atau bahkan istilah ini itu menggunakan dalil TBC, apa TBC itu? Takhayul, bid'ah, khurafat. Orang sing bid'ah ya. Nah, ini biasanya TBC sih katanya ini. Takhayul, bid'ah, khurafat. Sini-sini bid'ah, sini-sini khurafat. Kita sadar jelaskan. Ini kita juga. Insya Allah pengurus NU meskipun ini untuk level landing, nyuwun Pak Haji, ini semuanya panjenengan kirim piyambak, ini panjenengan pengurus saya kira mungkin bisa diagendakan. Tuh caranya kan seperti mangke karena ini memang pakai C, jadi maraton. Padahal itu mesti dipreteli, dikit tok. Ngerti lho. Jadi sedinten jaluk mati ya, nopo ora boleh ngatasi. Gitu. Untuk bisa ngomong sampai selesai. Untuk ini. Nek jenengan setuju, nek jenengan panjenengan ngoten insyaallah pengurus nanti akan mengupayakan bagaimana supaya ada halaqah yang rutin secara bertahap. Tidak harus sekali tuntas, mungkin per tema. Mungkin per tema. Ngomong fikih tok. Nanti lo bisa dengar. Nanti ngomong akidah saja. Nah, mungkin ngendikan nopo malih. Nah, niku kinten-kinten sing saged kula aturaken dados nyuwun sewu dan sekaligus nyuwun pangapunten, ini ikhtiar kita bersama memulai karena memang ya inilah kenyataannya, tapi ini kemarin insyaallah aman-aman saja. Tetapi kita tidak tahu bagaimana nanti anak keturunan kita, gitu, kita tidak tahu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, dan insyaallah NU maupun takmir masjid maupun semua, semua. Kalau dikira boleh dikatakan 99% NU NU, tapi takut 3 kali ini tidak bingung. Nah ini penting. Nanti Pak Nur terakhir menyampaikan post pemahaman apa sebelum ditutup. Monggo. Atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja singkat, minta 3 menit. Cukup 10 menit. 10 menit atau 10 menit? 3 menit. Saking jawaban panjenengan, kesimpulan PWG panjenengan jatuh mana? Berarti kurang. Ngerti? Insya Allah. Nuwun doa, terus jawaban panjenengan niku nilainya lebih baik saking pretest. Kalau di sini saya lihat ada sampai 55%, yang tadi cuma gitu ya. 20. Nggih. Jadi insyaallah dengan gunakan insyaallah bulan kas atau mungkin kurang dari 2 bulan itu nambah malih khusus napa ingkang dipun aturaken kalian Bapak Dr. Abdul Halim Bolowau niku masalah per tema mau. Cek jong ya. Nek kita mau kan per tema insyaallah sampai 10 kali atau 25 kali. Ya berarti khusus
khusus mawon Pak ya. Maksudnya khusus itu tidak terlalu banyak supaya yang khusus-khusus ini nanti menyampaikan di tempatnya masing-masing kan ngoten. Lah nek pun titik tok ngoten kan eco. Bisa menerima detail. Nah, terimaan detail ini disampaikan dan wilayah masing-masing. Ngoten nggih. Insyaallah niki wau sedaya kok alhamdulillah. Tak pikir niki wau jenengan dan waktu kok terus aja diadakno maneh ngoten. Tulisan ini dilanjutkan. Lanjut ngoten. Nggih. Di sini. Jadi enten singkatan ya. Bagus, hanya waktunya kurang pas. Tingkatkan lagi, perlu dilanjutkan. Berarti alhamdulillah insyaallah umpama enten malih ngoten siap nggih. Alhamdulillah. Demi napa kula lan panjenengan sedaya membentengi amalian Ahlussunnah wal Jamaah nah iya enten dawa iki enten tambahane Ahlussunnah wal Jamaah oleh kabeh iki wong terus Ustaz kabeh gawe Ahlussunnah karena sing kajang kula teraken atas nama panitia masjid takmir masjid ugi pengurus NU sepindah malih matur nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan mugi-mugi ilmu ingkang panjenengan rami dados ilmu ingkang manfaat amin ya rabbal alamin. Mugi nuwun agung pangsami apabila di dalam pelaksanaan awal ini melai injing wau ngantos sakniki mungkin wonten kekhilafan kekurangan saking panitia nyuwun agung pangarsami lan sepindah malih matur nuwun sanget dumateng para Bapak Ibu donatur atau penyumbang pelaksanaan halaqah ing dinten menika. Monggo kita tutup sarana doa insyaallah. Doa pada naturaken dene Ustaz Zikrullah Akbar sarjana waqdal kawula berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum berdoa, mari kita menanamkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Mudah-mudahan kita berwajah di sini dihadiri oleh para malaikat Allah karena ketulusan dari semua pihak. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua dosa diampuni. Kemudian mudah-mudahan sebulan dari sini kita lebih membuka diri, membuka hati dan pikiran kita kehadiran Allah, kepada baginda Rasul dan kepada kebenaran. Lahu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ahli haq dalam dia wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Billahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir
juga untuk menguatkan kami di dalam segala kebaikan ya Allah. Allahumma inna juhala, kami ini maha bodoh, bukan hanya bodoh ya Allah, tapi maha bodoh. Sebab itu seringkali kami tergelincir, kurang waspada. Sebab itu ya Allah, fa'alimna, tuntunlah dan bimbinglah kami, karena hanya Engkau yang bisa menyelamatkan, menuntut dan memberi kami pada kebenaran sejati yang menjamin kebahagiaan hidup yang kami miliki di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, inna adillahu, kami dihina ya Allah karena sering melupakan kewajiban, dan kami juga kurang mengisi hati kami dengan segala yang kau ridhoi, dan kadang-kadang kami memenuhi hasrat-hasrat hati kami dengan hal-hal yang kau tidak berkenan untuk melihatnya ya Allah. Sebab itu Ma'izah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami bitaubati ilaika taubatan nasuha, dengan taubat, dengan selalu berpikir, dengan selalu membersihkan hati, pikiran, ucapan dan perbuatan kami dengan istiqomah untuk menuju jalan ya Allah. Rabbana inna mubarak, kami dipekir ya Allah, sepada waktu kita pekir. Wallahu ghani wa antum mubarak. Jangan sampai kami merasa kaya sehingga tidak merasa butuh kepada lalu mengabaikan hal-hal yang indah yang datang dari ya Allah. Sebab itu Fa'atina, cukupilah kami ya Allah dengan segala yang indah di dalam pandangan yang bermanfaat, yang suci dan agung menurutmu ya Allah. Rabbana inna mardo, sungguh kami ini mengakui dengan sejujurnya kami ini orang-orang yang sakit ya Allah. Apabila para sahabat Rasul dibangkitkan ini hari, biasanya beliau banyak menyaksikan kemunafikan di dalam kehidupannya, niat yang tidak lillah. Terutama di era kehidupan seperti ini, eranya orang beradministrasi, eranya orang berkonspirasi dan sebagainya. Maka dengan segala kerendahan hati, ampunilah kami ya Allah. Kami sakit, mungkin fisik kami, lebih dari itu mungkin hati kami, mungkin pikiran kami ya Allah. Maka dari itu, fa'ashfina, sembuhkanlah kami ya Allah, dohir kami maupun batin kami. Allahumma inna na'udzu jahil badan dan syirka wa su'il qadar wa sana'at. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa na'aba wa ilah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah warzuqna istinabah warzuqna istinabah ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat, yang sejahtera. Qalbun hayy, hati yang hidup ya Allah, selain hati yang beriman ya Allah. Qalbun taqi, hati yang bertakwa ya Allah. Hati yang memiliki rasa malu kehadiranmu ya Allah atas segala penyimpangan yang kami lakukan ya Allah. Dan jadikan akal kami aqlun salim, akal yang sehat, akal yang cerdas, al-aqil menurutmu ya Allah. Gabungan antara dua hal ini ya Allah, di sini kami membangun kehidupan yang kau ridhoi, yang manfaat di dunia wal akhirah ya Allah. Izinkan kami untuk meneruskan amanah ini, perjuangan amanah ini, kemudian berkatilah dan tolonglah dan muliakanlah. Allahumma akhrijna min dhulumati ila nur, akhrijna min dhulumati ila nur, akhrijna min dhulumati ila nur. Allahumma salli ala surat masyida wa masyida innaka la matashabba wa qul jaa al-haqqu wa zahaba al-batil zaluqa wa nasir al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yazid al-dhalimin ila rasah. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq, sucikan hati kami dari kemunafikan ya Allah. Wa amalana min ar-riya wa sinatana min al-kadhib wa ayunana min al-khiyanah fa innaka ta'lamu khayran Allah jangan marhumah untuk merubah bagi kita semua. Wa Allahu wa la ilaha illa wa la ilaha illa ayat wa bil habib wa taqabbal minni tilawatahu wa sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannah wa la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam.
syukur lahire NU, ijo-ijo benderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suriah ulamae NU, Tanfidiyah pelaksana NU, GP Ansor pemuda NU, Fatayat pemuda